Kita menari bersama-sama di tempat ini. Haleluya. Kiri kanannya, apakah sudah tersenyum pagi hari ini? Apakah dari wajahnya sudah ada sukacita? Coba dulu lihat ya. Kita percaya Bapak Ibu, kita punya pribadi yang luar biasa bagi kita. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan sampai hari ini kita tanpa terasa Bapak Ibu kita akan mengakhiri tahun 2020. Semuanya boleh kita lalui karena siapa Bapak Ibu? Karena siapa Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Bagiku, senang jiwa
semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah mengecewakan. Yesus berbahagia. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dengan segenap hati kami, dari kami percaya apapun masalah kami, pergumulan kami, saudara Tuhan memberi kekuatan kami. Tuhan Yesus penolong yang setia, tetap percaya Tuhan tetap percaya, tetap percaya Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan kami percaya, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita percaya, kita berikan tepuk tangan yang meriah, sorak-sorak bagi Allah kita. Mari sorakan haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Haleluya. Oh ya. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan diberkati lewat sembah, pujian, nyanyian apapun yang kami bisa persembahkan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan dimuliakan, disenangkan atas kehadiran kami, waktu kami, semua yang kami persembahkan. Kami sungguh yakin percaya Tuhan kami berkata
di atas puji-pujian. Ketika Engkau hadir, Engkau akan selalu datang memberkati kami, memulihkan kami, mengampuni kami. Kami sungguh akan percaya anugerah-Mu sempurna atas kami Tuhan. Hamba berdoa di pagi menjelang siang hari yang indah ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu di tempat ini. Hiburkan kami, kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Hadirat-Mu, suasana surga turun di tengah-tengah kami ketika firman-Mu dilepaskan. Firman-Mu akan mengerjakan apapun yang Tuhan inginkan dan tidak akan kembali dengan sia-sia, karena kami tahu firman-Mu ya dan amin. Urapi hamba-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu, letakkan sesuatu bagi setiap roh kami, sehingga anak-anak, orang muda, orang tua, gereja-Mu di tempat ini diberkati oleh hadirat kasih dan firman-Mu pada saat pagi menjelang siang ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang sudah memberkati Tuhan dan siap mendengarkan firman-Nya, sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Saya nggak tahu masih hujan nggak di luar ya? Masih hujan. Ya luar biasa. Ya cukup segar juga ya. Saya bersyukur ini kesempatan yang pertama untuk boleh bersama-sama beribadah dengan Bapak Ibu ya. Walaupun saya melihat ini mungkin kita di atas, mungkin nggak nyampe dari 20-30 orang, tapi sukacitanya saya merasa seperti 5.000 orang Bapak Ibu ya. Pemain drumnya, WL-nya, pemain pianonya, ya semuanya sukacita. Ya jujur Bapak Ibu ya, kadang saya kalau ibadah melayani ya di 500 orang, ya 1.000 orang, 1.500, kadang karena kita kan melayani Tuhan. Tuhan gak mengukur kalau ada berkumpul 1.000 orang maka Tuhan hadir. Tapi Tuhan janji kalau berkumpul 2-3 orang saja. Jujur Bapak Ibu, saya lebih sering dijamah air mata saya, ya, hati saya dilawat Tuhan ketika, apalagi kalau bisa masuk ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok yang lebih polos, karena saya menemukan di situ orang-orang yang tulus, orang-orang yang bersungguh hati. Dan ketika kita sama-sama memuji menyembah Tuhan, saudara, Tuhan hadir, hati kita dijamah, hati kita dipuaskan, ada sesuatu yang Tuhan letakkan dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Nah itu sebabnya jangan lewatkan masa-masa kita meniti karir tangga 1, tangga 2. Saudara harus bisa merayakan Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, setia dalam tangga 1, tangga 2. Nanti kalau sudah tangga yang tinggi, saya percaya visi gembala, visi kita semua di tempat ini saudara adalah visi yang besar. Yang setuju katakan amin. Ya, saya teringat sedikit, nanti saya memperkenalkan diri ketika saya membuka pelayanan di SM Raja di Amplas. Jadi jembatan layang itu paling 100 meter sebelah kiri. Itu dimulai dari satu keluarga, marga Sibagariang, saudara. Jadi dimulai dari satu keluarga 7 tahun yang lalu, ya. Hari ini ya saya tinggalkan tadi sudah sesi 3 ibadah karena ada 5 sesi setiap hari Bapak Ibu. Saudara, ketika kita setia perkara kecil, Tuhan janji apa? Percayakan perkara yang besar. Ketika kita setia satu kota, Tuhan percayakan apa? Kota yang lain. Bahkan Mazmur 2 ayat 8 berkata apa? Mintalah bangsa-bangsa, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Kita tidak boleh berpikir kecil, meminta kecil, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Gak ada yang amin Bapak Ibu. Atau saudara cukup segitu aja, cukup Tuhan, air yang menetes-netes saja Tuhan. Pokoknya ya, lalu lagu kita ada dari kunci ini yang biasa orang Pentakosta nyanyikan, meskipun saya susah menderita dalam dunia,
Saudara mau mengikut Tuhan babak belur dalam dunia ini, setelah itu masuk surga? Atau saudara mau seperti Daud, seperti Salomo? Saudara mau, Alkitab katakan Daud itu berkenan di hati Tuhan, sampai memutih rambutnya. Tuhan percayakan kekayaan, kehormatan, kemuliaan, dan setelah masuk surga, saudara tahu bagaimana Tuhan menyambut dia luar biasa. Kenapa? Karena dalam dunia ini, saudara, visinya besar, keinginannya besar. Walaupun Daud itu marga Yehuda, gak boleh melayani, gak boleh masuk ke rumah Tuhan, tapi kerinduannya untuk melayani orang. Tuhan percayakan satu kota, Tuhan percayakan seluruh bangsa Israel. Setelah itu apa? Alkitab catat, kekayaan bangsa-bangsa datang kepada bangsa Israel. Karena apa? Ada hati yang besar. Orangnya boleh kecil, Alkitab katakan Daud itu orangnya kecil dari semua keluarganya, sampai dia nggak boleh masuk tentara karena kecilnya. Tapi orangnya boleh kecil, hatinya boleh besar. Orang yang kecil katakan amin. Amin, saya lebih besar, karena saya kalau pakai celana pendek juga masih kayak SMP, Bapak Ibu. Walaupun anak saya sudah 3. Nah, ini saatnya saya perkenalan. Ya, nama saya belum pendeta. Kami sama dengan Bapak Gembala Sidang di tempat ini. Kami tahun ini masih di klub PDM, pendeta muda. Ya, jadi Gembala saudara masih pendeta muda walaupun sudah tua, Bapak Ibu. Ya, karena kalau di gereja Betel ada 3 jenjang kependetaan: PDP, pendeta membantu; PDM, pendeta muda. Kalau sudah pendeta penuh, ya PDP ya. Kalau sudah nanti setelah kami PDM 4 atau 5 tahun harus kami tunggu kami baru bisa pendeta penuh. Jadi saya masih pendeta muda, cocok dengan postur tubuh, Bapak Ibu ya. Doakan juga supaya boleh 5 tahun ke depan sudah bisa jadi pendeta penuh. Saya sudah menikah, istri saya baru Sianturi. Ada di sini baru Sianturi atau warga Sianturi, supaya nanti kita bisa silaturahmi di DPK di samping atau Sinurat ya, lebih dekat ya Pak ya. Di Seberang ya. Ya, Tuhan percayakan 3 orang anak bagi kami ya. Petrisian masih kelas 3 karena terlambat nikah dari yang umum. Karena saya dulu orang misi, ya orang misi Medan Pelajar. Saya diutus ke Aceh, mulai dari Aceh Tenggara, Aceh Utara, perbatasan di Sibolga. Karena orang misi ya, jadi suka jalan-jalan kemana-mana. Karena suka jalan-jalan, jadi lupa menikah ya. Tapi setelah umur 32 akhirnya ketemu juga jodohnya, Bapak Ibu. Ternyata tidak jauh-jauh ya, dekat-dekat. Waktu itu 7 timer ya, jadi ternyata orang yang ada di gereja itu ya jodoh saya. Kami tinggal di Jalan Pertahanan nomor 40 ya, di samping gereja kita. Jadi kalau jembatan layang belok kiri Patumbak 100 meter aja, di situ ada besar GBI Metro namanya. Di sampingnya itu kalau ditanya mana rumah Pak Pendeta Nababan, mereka semua sudah tahu. Bapak Ibu siapa tahu ke Malaman ya, ke Kota Medan atau mau pulang, boleh singgah di tempat kita Bapak Ibu. Di rumah kami enak-enak kopinya ya, jadi boleh singgah. Teh tarik pun boleh juga Bapak Ibu ya. Kebetulan saya termasuk penggila kopi ya, jadi lidahnya memang sudah rasain kopi di mana-mana. Itu saja sedikit perkenalan Bapak Ibu. Saya ajak kita membuka kitab kita dari Yohanes pasal 15. Terima kasih buat Gembala Sidang dan juga pemusik juga yang mengundang saya boleh menyampaikan firman di tempat ini. Yohanes pasal 15. Ini hari-hari ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk setiap kita boleh berganti dan berbuah sebagaimana Tuhan yang sudah tetapkan atas setiap kita. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 7. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu.
Ayat 1 saya baca, nanti Bapak Ibu sekalian ayat 2 di ayat yang terakhir, ayat 8 nanti kita baca ayat 8 bersama-sama. Pokok anggur yang benar, ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Silahkan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Silahkan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Silakan. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8 bersama 2-3 ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuat banyak, dengan demikian kamu adalah muridku. Coba kita baca ayat sekali lagi, ayat 7. Kita fokus di sini. Ayat 7 kita baca bersama dengan suara yang kuat Bapak Ibu. 2-3 iya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Tuhan menawarkan dirinya kepada setiap kita supaya kita boleh tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Bedanya agama Kristen dari semua agama dalam dunia ini, saudara, kalau agama di dalam dunia ini Tuhan mereka itu di luar. Tuhan mereka itu juga bahkan kalau datang gempa, Tuhannya harus diselamatkan. Tuhannya harus dibela, agamanya harus dibela dan segala sesuatu. Tetapi orang Kristen, Tuhan menawarkan bahwa aku adalah pribadi yang Immanuel. Immanuel artinya apa? Tuhan ada bersama kita, di dalam kita. Kalau kita melangkah, setiap langkah, setiap tarikan kita, setiap hari, setiap minggu, bahkan tahun yang sudah menunggu kita 2021, dia sudah menunggu kita di sana. Dalam dunia ini, bahkan sampai di dunia kekekalan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mau tinggal bersama-sama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya Tuhan katakan Matius 28, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Apa janji Tuhan? Aku akan apa Bapak Ibu? Menyertai kamu sampai apa? Bukan sampai tua, bukan sampai mati, tapi sampai apa? Kesudahan zaman, sampai bumi ini berlalu. Semua orang percaya ada akhir dunia ini, saudara, di end-nya, ada endingnya. Bahkan Alkitab catat di kitab Wahyu, nanti bumi yang lama ini akan lenyap, lalu langit dan bumi yang baru akan datang. Sampai itu datang, Tuhan janji, aku akan menyertai engkau. Dan kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan janji tadi, tinggallah di dalam aku dan kamu di dalam aku, maka kalau kamu minta apapun, maka Tuhan akan berikan kepada setiap kita yang meminta kepada Tuhan. Tuhan janji, saudara, bahwa Tuhan akan hadir di setiap langkah kehidupan. Kalau saudara sudah berumah tangga, saudara sudah bekerja, saudara berjalan, saudara duduk dimanapun, Tuhan janji, aku mau hadir. Bahkan ketika saudara duduk sendiri, Tuhan bersedia di samping saudara. Tuhan mau hadir dalam pikiran, bahkan jalan-jalan pikiran kita. Tuhan mau hadir di setiap tarikan nafas kita. Tuhan ingin supaya tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau sudah seperti itu Tuhan janji, maka
minta apa saja. Enak nggak jadi orang Kristen? Saya bilang nggak ada orang yang lebih hebat, orang yang lebih nikmat, orang yang lebih enak selain daripada orang tinggal di dalam Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, apa? Tidak ada orang yang paling malang dalam dunia ini. Kalau seseorang tidak ketemu, tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Pencipta dunia ini, sebaliknya tidak ada orang yang paling beruntung dalam dunia ini kalau seseorang bertemu dengan Tuhan. Tidak ada kebahagiaan, sukacita yang lebih besar kalau seseorang ketemu dengan Tuhan. Yesus pernah bilang apa, Bapak Ibu? Apa gunanya? Karena waktu itu ada orang kaya yang sangat kaya raya, lalu ketemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan kasih statement gini, apa gunanya kamu memperoleh bukan hanya satu kota, satu benua, seluruh dunia kamu punya, kalau kamu terpisah dari Tuhan, kalau kamu kehilangan nyawa? Tuhan katakan gak ada artinya. Artinya apa? Kalau istilahnya disuruh memilih, Tuhan memilih satu jiwa dengan harta seluruh dunia ini. Saudara tahu harta kekayaan dunia ini? Kalau saudara pergi ke Irian Jaya, saudara akan tahu. Saudara kalau pergi ke Kalimantan, tambang-tambang kekayaan dunia ini, saudara. Kekayaan dunia ini, saudara, sampai nggak ada angka yang bisa untuk berapa nilainya, begitu mahal. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau disuruh milih harta kekayaan dunia ini ditawarkan kepada Tuhan daripada satu jiwa, Tuhan katakan, aku pilih satu jiwa. Karena satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak betapa berharganya, betapa bernilainya, betapa mulianya saudara di mata Tuhan? Yang setuju katakan amin. Saudara itu begitu berharga di mata Tuhan, begitu mulia di mata Tuhan. Itu sebabnya apa? Tuhan mau bersedia berjalan bersama-sama dengan kita. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang percaya ada pernah di dunia ini ada pernah hidup dinosaurus. Kalau dinosaurus katanya bisa sebesar gereja ini besarnya, bisa 2 kali lipat, bisa tingginya luar biasa, panjangnya luar biasa, atau mungkin hewan-hewan yang jauh lebih besar. Semua ciptaan, bahkan planet yang kita tinggal ini, bahkan yang ada masih di luar angkasa sana, Tuhan nggak berjanji rohnya ditaruh Tuhan di dalam tubuh dinosaurus atau baja yang besar atau ciptaan yang indah luar biasa di Raja Ampat di laut itu, atau ikan paus yang besarnya luar biasa. Tapi manusia yang hanya 150 meter yang kecil ini, menurut anggapan atau menurut perbandingan dunia, Tuhan bilang, aku taruh rohku di dalam dirimu, di dalam diri manusia. Karena kenapa saudara? Karena saudara begitu berharga dan mulia di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan katakan Mazmur 139, di dunia ini kalau ada istilah anak haram, tapi di Alkitab, di mata Tuhan tidak ada istilah anak haram. Karena apa? Mazmur 139 apa? Setiap kita, siapa namanya bang? Marga apa ini? Oh, baru apa? Parusit. Mazmur 139 bilang, Kakanda buru parusit ini Tuhan yang membentuk tulang-tulangnya, semua organ-organ tubuhnya di rahim. Tentunya yang melahirkan baru bukan perhusit ya, baru apa yang melahirkan? Pandiangan, baru pandiangan. Walaupun itu karena persetubuhan laki-laki dengan perempuan, tetapi Tuhan katakan Tuhanlah yang membentuk, menenun dia. Semua tulang-tulangnya, sendi-sendinya, Tuhan yang membentuk seorang manusia, saudara, di dalam rahim kandungan ibu kita. Itu sebabnya gak ada yang sama dengan kakanda, dengan abangda, gak ada yang sama dengan aku. Semirip-miripnya orang yang kembar, gak ada yang sama. Kalau di dunia ini sekarang 7 miliar jiwa, gak ada yang sama. Coba ditunjukkan gini telunjuknya, coba angkat tangan Bapak Ibu, coba ditunjukkan gini.
telunjuk. Coba lihat dulu telunjuk kiri kanan saudara. 7 miliar di dunia ini ya, ada nggak? Sama nggak kira-kira telunjuk kita, Bang? Sama nggak kira-kira telunjuk kita ini, sidik jari kita? Nggak ada. 7 miliar loh. Padahal ini nggak sampai 2 cm ini. Coba kalau kita lihat-lihatan, Bang, mata kita itu besarnya hanya sebesar kelereng. Sama nggak mata kita, Bang? Sama nggak retina mata kita? Beda. 7 miliar orang dunia ini gak ada yang sama. Kenapa? Tuhan yang mencipta dia. Tuhan tuh yang mencipta saya. Kalau Tuhan mencipta gak ada second, gak ada seri kedua, selalu original. Karena apa? Ada tujuan Tuhan menciptakan abang, ada tujuan Tuhan menciptakan saya. Setiap saudara, kalau kebenaran ini saudara merenggut jiwa saudara, saudara akan terbuai bahagia, sukacita hidup dalam, meskipun orang tua saudara menolak saudara, meskipun keluarga, tetangga, abang, adik enggak anggap diri saudara. Daud, Mazmur 137, ketika dia tahu Tuhan yang membentuk dia, mengizinkan dia lahir dalam dunia ini, walaupun Mazmur 27 ayat 10 dia bilang, sejak di dalam kandungan aku Tuhan sudah ditolak Bapa dan ibuku, tetapi Tuhan menerima aku. Saudara lihat perlakuan abang-abangnya sama Daud. Ketika dia disuruh bapaknya, coba lihat abang-abangmu, bawa makanan, bagaimana kondisi mereka. Ketika berjumpa dengan abangnya, lalu abang-abangnya caci maki. Aku tahu kejahatan hatimu di atas hatimu. Saudara, Daud itu begitu tertindas. Karena apa? Orangnya kecil, tidak dianggap. Bayangkan saudara, ketika ada pesta makan-makan di rumahnya, Samuel bilang, kita akan pesta makan. Lalu ketika diurapi semua, enggak ada yang dipilih Tuhan, masih ada nggak anakmu? Lalu dia bilang, oh iya masih ada anakku satu lagi menggembalakan di ladang. Saudara bisa bayangkan bagaimana keluarga ini lupakan Daud. Tapi karena dia tahu Tuhan menyambut dia, apa yang terjadi? Orang yang diperhitungkan di dunia ini, orang yang terbuang, yang terkucilkan, kalau dia tahu dia dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Bayangkan saudara, dari budak tidak diperhitungkan, diangkat Tuhan jadi camat, jadi bupati, jadi wakil presiden, akhirnya jadi presiden 40 tahun. Hasilnya apa? Kekayaan bangsa-bangsa sampai hari ini saudara. Tidak pernah bangsa Israel mencapai kekayaan kemakmuran selain ketika dipimpin oleh Daud dan Raja Salomo dibanding dengan sekarang. Karena waktu itu saudara, luar biasa bangsa Israel diberkati Tuhan. Kenapa saudara? Karena ada satu pribadi mengerti dan tahu bahwa dirinya sangat dikasihi Tuhan dan Tuhan bersedia berjalan bersama-sama dengan dia, maka perkara-perkara yang luar biasa itu terjadi. Itu sebabnya dilarang meminta hal yang kecil, hal yang sederhana. Kalau saudara sudah percaya sama Tuhan, dilarang berpikir kecil, berhati kecil, lalu meminta yang kecil, sederhana. Kalau kita sudah milik Tuhan, saudara kehilangan hak berkata, siapakah aku ini Tuhan? Aku tidak bisa, aku tidak mampu. Itulah orang-orang yang selalu diberikan alasan. Setiap orang diminta Tuhan berjalan melakukan hal-hal yang besar, yang luar biasa. Saudara masih ingat namanya Gideon? Saudara ingat namanya Yeftah? Saudara ingat namanya Musa? Selalu orang ini bilang, Tuhan aku nggak mampu, aku nggak bisa. Musa bilang, Tuhan aku ini kan gagap, nggak pintar aku bicara, suruh orang lain Tuhan. Gideon ketika dipanggil Tuhan, ayo Gideon, enggak Tuhan aku nggak mampu. Semua selalu sama. Saya nggak tahu kalau Tuhan manggil saudara, masih itu nggak jawaban kita hari ini saudara. Mungkin juga iya saudara. Tapi firman ini berkata hari ini, Yohanes 15 ayat 7, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, Alkitab katakan apa? Minta apa saja. Waduh, saya kalau dengar ini, minta apa saja. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, Mardos, minta apa saja, maka akan apa? Kuberikan kepada. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya kita tinggal di dalam Tuhan? Saya 7 tahun yang lalu, ketika saya belum menikah,
saya jalan-jalan seluruh daerah Amplas. 1 minggu saya puasa 7 hari ya. Tuhan, saya rindu membuka gereja di Patumba, di pintu gerbang kota Medan ini Tuhan. Saya rindu orang-orang ini Tuhan datang beribadah kepada Tuhan. Lalu satu malam saya ambil kertas, Tuhan, saya rindu membangun gereja yang besar, salib yang besar di pintu gerbang kota Amplas ini, sehingga setiap orang masuk ke kota Medan melihat salib Kristus. Saya rindu Tuhan 7 tahun yang lalu, saudara. Sekarang hari ini, saudara, apa yang saya minta itu pelan-pelan, saudara, setiap permintaan kita ketika firman tinggal di dalam kita, minta apa saja. Bagaimana caranya tinggal dalam Tuhan? Bagaimana caranya supaya Tuhan tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Tuhan, dan minta apa saja maka Tuhan akan berikan. Saudara, Alkitab katakan begini, setiap penghalang-penghalang jawaban doa yang tidak kita lihat hari ini, masalahnya satu. Apa itu, Bapak Ibu? Coba kita baca sekali lagi. Mungkin kita nggak usah pindah-pindah ke ayat yang lain ya. Ayat 7 boleh dibuat di slide. Kita khusus dulu di ayat 7 ini. Kita baca bersama, yuk 2-3 ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan kehendaki dan kamu akan menerimanya. Boleh saya katakan statement ini? Kenapa doa kita banyak tidak dijawab Tuhan? Kenapa permintaan kita, ada yang kita sudah tunggu 5 tahun, ada yang sudah tunggu 10 tahun, tidak muncul jawaban doa kita? Kalau saya jawab berdasarkan ayat 7 ini, masalahnya cuma satu. Apa itu? Karena firman Tuhan tidak ada tinggal di dalam hati kita. Kenapa doaku tidak dijawab? Menurut ayat 7 ini, karena firman Tuhan menguap dari hati saya, tidak ada berdiam di hati saya, tidak ada tinggal di hati saya. Firman Tuhan tidak saya cintai, tidak saya renungkan, tidak saya perkatakan, tidak saya baca, maka apa? Setiap doa-doa saya menjadi doa-doa yang tidak sampai ke surga, Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya, Pak, supaya doa kita lebih banyak dijawab dan kita bisa tinggal dalam Tuhan? Bapak Ibu, kalau saudara tinggal dalam Tuhan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, saya percaya, Bapak Ibu, saya sangat percaya, walaupun kita mungkin kontrak rumah, tidak punya apa-apa, ya, segala sesuatu masih minus dalam diri kita. Kalau saudara tinggal dalam Tuhan, saya berani bertaruh gini, 1 detik saudara tidak akan lewatkan tanpa bahagia penuh di dalam Tuhan. Kalau orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam dirinya, sama seperti Paulus, walaupun tangannya digaring, kakinya diikat, lalu disiksa, dipukuli, dianiaya, dia bisa bernyanyi, saudara. Sama seperti burung yang ada di pinggir laut, walaupun hujan badai, tetapi dia terus bersiul, bernyanyi. Kenapa? Karena Tuhan katakan, sukacita yang kuberikan kepada kamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Itu sebabnya kalau gereja mula-mula di zaman Kisah Para Rasul, walaupun mereka disiksa, dianiaya, dihukum, dianiaya sampai menghembuskan nafas terakhir, mereka bernyanyi untuk Tuhan. Kenapa? Karena kalau Roh Allah ada dalam diri kita, saya rindu, memang ini karunia ya. Saya nggak tahu berapa banyak, atau mungkin ada di antara kita yang pernah holy laughter, tertawa di dalam roh. Saya kalau alamin ini dalam doa pribadi atau doa bersama, ya kadang-kala bisa seperti anak-anak, bisa tertawa, mau berhenti, nggak bisa, karena ada anggur sukacita yang meluap dari hati. Kalau ingat, kalau lihat pergumulan tantangan, sorry Bapak Ibu, kami kalau gembala ini, kalau secara beban pergumulan, kami seperti di bawah kursi Bapak Ibu itu. Pergumulan kami bebannya berat, Bapak Ibu. Sama seperti saya, ya saya bersyukur beberapa hari yang lalu gereja ini diresmikan, dan saya pikir ini berkat mukjizat yang luar biasa. Ini tanda bahwa gereja ini direstui, diberkati Tuhan. Ya saudara masih 2-3 tahun membuka pelayanan ini ya.
tapi sudah punya gedung permanen yang diserahkan untuk dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oh, betapa berbahagianya saudara-saudara, betapa sukacitanya. Kami masih sudah 7 tahun lebih masih tetap ngontrak Bapak Ibu. Jadi yang saya pikirkan setiap tahun itu ya untuk kontrakan rumah gereja ya hampir 100 juta lah Bapak Ibu. Cuman beban, secara beban gembala, maaf sekali lagi, kami di bawah tiarap, di bawah kursi saudara. Tapi kalau ditanya soal bahagia, Bapak, kalau Bapak gembala di tempat ini walaupun banyak pergumulannya, banyak tanggung jawabnya, saya akan percaya sukacitanya menambah. Karena saya bisa melihat tertawa beliau paling lebar. Saya nggak tahu apakah karena lebih dekat ya atau karena pas di bawah teranglah cahaya lampu. Saya pun saudara, wajah boleh seperti kurang bahagia, tapi kalau ditanya hati saya, waduh, bahagianya, sukacitanya. Saya gak keberatan ketika saya lihat jam dari pagi, jam 4 pagi. Saya gak keberatan membaca firman Tuhan 1 jam lebih, merenungkan Tuhan. Biarkan firman-Mu lebih banyak mengendap di roh saya, di jiwa saya. Semakin saya tinggal dalam Tuhan, semakin mudah, semakin lebar akses ke surga. Minta apa saja maka Tuhan akan berikan. Kenapa kita tidak bisa melihat jawaban-jawaban doa yang jauh lebih banyak? Tuhan jawab di ayat 7. Karena firman-Ku tidak tinggal di dalam kamu. Kamu tidak beriman. Iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Coba kita buka dari Yosua. Yosua, beberapa menit lagi saya akan akhiri ya. Yosua, nanti kita lanjut ke Mazmur pasal 1. Bagaimana caranya agar kita tinggal di dalam Tuhan sehingga kita bisa melihat jawaban doa yang lebih banyak. Saya percaya saudara rindu doa-doa kita, permohonan kita dijawab Tuhan lebih banyak Bapak Ibu. Yosua pasal 1 ayat 8. Ayat 8. Yosua 1 ayat 8, coba kita baca bersama 2 3 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan, coba sama-sama kita ucapkan, berhasil dan beruntung. Yuk 2 3 ya, berhasil dan beruntung. Sekali lagi, sambil saudara berbisik, berbicara, berseru kepada Tuhan, katakan, Tuhan aku mau berhasil dan beruntung. Yuk 2 3 ya, berhasil dan beruntung. Saudara tahu perjalanan bangsa Israel ketika Tuhan bebaskan dari Mesir, budak tidak punya apa-apa. Mereka kerja dari pagi siang malam, tidak ada upah, tidak ada masa depan. Pokoknya kalau sudah dikasih makan minum, itulah upah mereka. Gak ada harta, gak ada warisan, gak ada rumah, gak ada tanah. Budak tidak punya apa-apa. Ketika Tuhan tawarkan, mau gak aku jadi Tuhanmu dan engkau menjadi umatku? Lalu mereka mau, dan Tuhan keluarkan dari Mesir. Dan Tuhan katakan, kalau di Mesir kamu diperbudak, di Mesir kamu tidak punya apa-apa, aku mau tawarkan kepada kamu satu kediaman, satu tempat, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tanah itu gemuk subur, dan kamu akan menjadi raja dan penguasa di sana. Kalau di Israel kamu terus menyiram-nyiram untuk supaya tumbuh tanaman, tapi di sana hujan dari surga, airnya, segala sesuatu berlimpah. Tapi Tuhan katakan apa? Di perjalanan, kan saudara tahu penghuni yang tinggal di tanah Kanaan ada 31 negara. Kalau Al-Quran bilang 34 negara ada di tanah Kanaan. Tuhan katakan apa? Usir mereka, kalahkan mereka. Kalau mereka mau berubah, tapi hajar mereka semua. Karena apa? Mereka sudah sangat sadis. Orang-orang di tanah Kanaan, saudara, kalau beribadah kepada Tuhan, lalu mereka ambil orang ibu yang hamil, dirobek perutnya, diambil anaknya, dipersembahkan untuk Tuhannya. Tuhan gak pernah perintahkan kepada manusia untuk saling menyakiti. Karena setiap manusia yang lahir dalam dunia ini, Tuhan yang menenun dalam setiap rahim ibu-ibu. Pembunuhan,
Tuhan sangat keji, Tuhan sangat menghukum yang namanya pembunuhan. Jangan pembunuhan. Kalau saudara lihat Alkitab, menyakiti hati sesama kita saja Tuhan gak suka loh. Saudara benci kepada sesama, saudara sepele karena dia miskin, Tuhan paling tidak suka kita saling menyakiti. Yang setuju katakan amin. Apalagi kalau membunuh orang-orang di Kanaan, saudara, sudah kejinya di luar akal manusia. Saudara tahu ini direkam ya, direkam ya. Oh ya, jadi saudara tidak boleh terlalu vulgar. Saudara pernah dengar namanya ISIS? Itulah keturunan-keturunan yang ada di Kanaan. Seperti itulah mereka sadisnya. Dan Tuhan katakan, karena mereka, ada orang kalau disuruh berubah, mau berubah. Tapi ada orang kalau disuruh berubah, nggak bisa lagi berubah. Kalau orang mau berubah, Tuhan akan suruh seseorang sama seperti Yunus, kasih tahu sama orang Niniwe. Mereka tidak tahu tangan kanan, tangan kiri, tapi kalau kau kasih tahu mereka akan sadar, mereka akan bertobat, aku pulihkan. Jadi orang di Kanaan itu memang karena memang tidak bisa lagi berubah. Ada orang seperti itu loh Bapak Ibu. Memang nggak bisa lagi berubah. Kalau orang masih biasa keras hatinya, masih agak bisa dikembur, digarap. Kalau dikasih tahu firman masih mau berubah. Tapi memang ada orang apa itu semakin disampaikan, semakin menentang, semakin melawan. Kalau Tuhan seperti itu, Tuhan bilang, aku angkat tangan. Orang-orang seperti itulah yang ada di Kanaan. 31 negara Bapak Ibu. Tapi untuk mengalahkan itu, apa Tuhan perintahkan kepada Yosua Bapak Ibu? Latih perang, buat angkatan bersenjata, latih semua binaraga orang-orang yang kuat. Apakah Tuhan katakan seperti itu? Mengalahkan 31 negara. Apa Tuhan katakan? Yosua, saya tahu tantanganmu luar biasa beratnya, mengalahkan musuh luar biasa banyaknya. Cuman satu, Tuhan bilang apa ya? Yosua jangan lupa, renungkan firman Tuhan siang dan malam, perjalananmu akan apa? Berhasil dan beruntung. Kenapa kita kurang kuat? Kenapa kita selalu dikalahkan? Dikalahkan penyakit, dikalahkan kemiskinan, dikalahkan banyak pencuri dalam diri kita. Kenapa? Masalahnya cuman satu, kita kurang merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu. Coba Mazmur 119. Saya paling suka ini, Mazmur ini. Mazmur 119 adalah pribadi yang paling gila di dunia ini dengan firman Tuhan. Siapa namanya? Daud. Daud sampai hampir 176 dia bercerita, Tuhan aku rindu, aku haus, aku lapar, aku cintakan firman-Mu Tuhan. Mazmur 119 ayat 99. Supaya saudara tahu manfaat firman itu apa sih? Kalau kita suka merenungkan, membaca, bermeditasi dengan firman, manfaatnya apa sih sama kita Pak Pendeta? Coba ayat 99 sampai 100, Mazmur 119 ayat 99 kita baca 2-3 ya. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ayat 100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang. Saudara tahu Daud, Mazmur Daud, dia menulis hampir 150 pasal, walaupun itu semua nggak tulisannya. Daud itu banyak sekali dia ngerti tentang Tuhan. Daud itu banyak sekali diwahyukan Tuhan. Bagaimana Tuhan mati, Tuhan ceritakan kepada dia. Bagaimana dia akan menderita, bagaimana semua sudah. Coba bayangkan, banyak sekali pewahyuan yang diungkapkan Tuhan. Dan Alkitab katakan ayat 99 tadi, di zamannya Daud Bapak Ibu, dia lebih pintar, lebih bijaksana dari apa? Semua guru-guru, pengajar-pengajar. Daud lebih bijaksana. Kenapa? Alasannya dia bilang, bukan karena banyak kursus, bukan karena banyak les privat, karena aku merenungkan Taurat-Tauratmu. Aku jauh lebih bijaksana bahkan dari semua yang sudah berumur panjang, berusia panjang, bahkan sampai berjenggot, sampai sudah bongkok tua. Aku lebih bijaksana dari semua orang-orang tua. Waduh, ini luar biasa. Kenapa? Karena aku suka merenungkan firman-Mu, Taurat-Mu ya Tuhan. Saya percaya kita berani bertaruh. Belajar anak-anak, kalau suka merenungkan firman Tuhan, saya pastikan bukan hanya ini yang pintar,
IQ-nya, tapi rohnya smart, pintarnya luar biasa. Itu sebabnya anak saya masih kelas 3, nakku jangan lupa ya 2 pasal hari ini ya. Setiap pasal, aku sudah baca Alkitab 2 pasal. Anak saya 2 tahun paling kecil. Kalau saya belum sebenarnya mau tidur, tapi anak 2 tahun saudara, kalau saya sudah mau mukbau, amin-amin dulu. Kita amin-amin dulu. Saudara, spirit cinta Tuhan dari anak-anak kecil. Saudara, karena sama, ini kan pandemi gak bisa sekolah, anak sekolah minggu. Tapi di grup kami, ya, di grup Alkitab, jadi Medan Plaza, ya anak-anak sekolah minggu itu dari semua cabang, ya ada dibuat di satu grup. Anak-anak sekolah minggu kan paling banyak, paling sering dapat hadiah. Karena apa? Orang-orang paling rajin baca Alkitab selalu dikasih surprise setiap minggu, setiap bulan. Belum lagi dari gereja, Bapak Ibu. Saya mau menularkan cinta firman di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja. Sebab itulah senjata kita untuk cakap, untuk pintar, untuk diberkati, untuk berhikmat, dan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan berkata, bahkan saya menjadi raja, saya menjadi perkasa karena saya cinta. Itu bahasanya. Dia bilang ini, Mazmur 119. Aku cinta, aku haus, aku lapar, aku rindu. Bahkan sampai dia berkata apa? Tuhan, mana lagi firman-Mu, supaya ku renungkan dan ku lakukan ya Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan bukan hanya membuat sehat tubuh kita, membuat pintar, maaf saudara, cerdas otak kita, IQ kita, bahkan roh kita pun akan jadi semangat. Ayat terakhir, Mazmur 1. Ayat terakhir, Mazmur 1 ayat 2. Ayat 2 kita baca bersama. 2-3 ya. Mazmur 1 ayat 2-3 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya. Jadi banyak contoh yang bisa saya tunjukkan. Orang yang cinta firman, dia akan selalu berhasil, beruntung, bahagia, diberkati oleh Tuhan. Dua-duanya dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saya mau setiap orang tua, laki-laki, perempuan, mengajak. Saya bukan mengajari Bapak Ibu, tapi mari kita lebih cinta, lebih banyak hari ini merenungkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Coba, menurut saudara, susah enggak merenungkan, memikirkan firman Tuhan siang dan malam? Coba saudara jawab. Susah enggak merenungkan firman Tuhan supaya didengarkan Tuhan? Karena ini perintah Tuhan bagi kita. Menurut saudara, ya, dan jadilah sesuai dengan iman dan perkataan kita. Menurut saudara, susah enggak merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Susah enggak Bapak Ibu? Boleh saya mewakili saudara, kalau saudara nggak mau jujur, nggak ada susahnya, nggak ada susah. Kalau Tuhan bilang harus puasa 20 hari, 40 hari supaya Tuhan jawab doa, supaya berhasil beruntung, memang itu susah. Tapi Tuhan bilang hanya renungkan firman-Ku siang dan malam, perjalananmu akan beruntung. Saya bilang nggak ada susahnya, nggak ada beratnya, asal ada kemauan dalam diri kita. Itu sebabnya saya berharap sekali lagi, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kalau boleh ketika duduk saudara, ya, daripada WA kita buka 10, 20, 100 kali satu hari, kenapa enggak Alkitab kita buka? Ketika kita duduk, kita renungkan, mungkin kita di mobil, sambil kita renungkan, kenapa Tuhan Engkau memberikan mukjizat kepada wanita pendarah, lalu renungkan itu. Saudara bisa berkata-kata dengan seseorang, tapi roh saudara terus mengingat Tuhan, berbicara tentang firman Tuhan. Ketika roh saudara, pikiran jiwa saudara terus mengingat firman Tuhan, saya percaya saudara akan penuh dengan kuasa Tuhan, dengan firman Tuhan, dan Roh Kudus akan banyak berkata-kata dalam diri kita, dan telinga saudara akan dibuka Tuhan sehingga terbuka kepada alam supranatural. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Kalau kita suka merenungkan firman Tuhan, kalau kita mau merenungkan siang dan malam, bukan saya, Tuhan yang jamin perjalanan kita akan berhasil
dan beruntung. Kalau firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja, maka Tuhan akan berikan bagi kita. Saya percaya akan lebih banyak jawaban doa yang Tuhan berikan di tahun 2021. Karena gereja ini, jemaat ini, firman itu adalah Tuhan sendiri. Ketika kita mengingat Dia, merenungkan Dia, maka banyak hal yang akan terjadi dalam diri kita. Kelembutan, buah-buah roh, segala sesuatu. Ketika firman ini menguasai pikiran kita, menguasai ini, saudara, firman adalah Tuhan sendiri akan menguasai hidup kita, maka segala sesuatu akan berubah cara pandang kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya jemput sama-sama kita bangkit berdiri. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, haleluya, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi, amin. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup, amin Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuh, amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Oh, Kau yang berfirman dan sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Sekali lagi, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, amin, bagimu, Yesus, ku percaya. Oh, Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya. Untuk selama-lamanya umat-Mu, gereja-Mu ditanam. Yesus, ku percaya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan, kami cinta Kau. Firman-Mu ada dalam kami, dan kami ada di dalam firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Siang hari ini Tuhan, Engkau menghiburkan kami, mengingatkan kami. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika Tuhan tinggal di dalam kami di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan,
ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh-Mu sudah tinggal, firman-Mu sudah berdiam dalam kami. Tetapi kami mau merenungkan Engkau, mengingat Engkau lebih jauh lagi, merenungkan, bermeditasi siang dan malam. Izinkan firman-Mu Tuhan, hidup Tuhan, menguasai roh, jiwa, tubuh, pikiran kami. Ketika kami duduk, ketika kami berdiri, dimanapun kami berada, izinkan hati dan jiwa kami tetap tertuju kepada firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Kami mengingat pribadi-Mu, kami mengingat firman-Mu. Dan ketika kami merenungkan, mengingat, mendengar firman-Mu, iman kami akan timbul ya Tuhan. Iman kami akan kokoh, akan besar. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bangkit para penuai-penuai, pahlawan-pahlawan, imam-imam, pelayan-pelayan, bahkan nabi-nabi, rasul-rasul, guru-guru, penginjil-penginjil, jemaat-jemaat yang militan. Bahkan ketika Engkau datang kedua kali, ada banyak umat-Mu tuayan yang datang dari dipersiapkan di tempat ini, menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami berdoa buat jiwa-jiwa di sekeliling kami, ketika pujian penyembahan terus berlangsung dinaikkan, doa yang bertalu-talu di tempat ini Tuhan. Kami tahu ketika Tuhan ditinggikan, Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu. Itu sebabnya hamba berdoa kepada gembala, seluruh staf pengembalaan di tempat ini. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan, kesanggupan. Ikat mereka semua dengan tali kasih yang datangnya daripada Tuhan. Melayani Tuhan, melayani kerajaan-Mu, melayani umat-Mu Tuhan. Dan taruhkanlah hati yang terlibat mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa kepada setiap hati umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan kirimkan para penuai-penuai di tempat ini untuk boleh bergandeng tangan bersama-sama dengan gembala, dengan para pengerja, para penuai-penuai yang ada di tempat ini. Oh Tuhan, kami sungguh yakin percaya musisat-musisat yang besar terjadi di tengah-tengah kami, karena kami membangun tahta-Mu dan firman-Mu akan terus berkuasa dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang telah ditetapkan, dipilih oleh Tuhan dan akan dipermuliakan oleh Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan sambil kita akan menjalankan korban persembahan. Warta Jemaat Gereja Betel Indonesia, Jalan Pematang Siantar nomor 57, Pagar Jati, Dusun 8, Lubuk Pakam, Minggu 22 November 2020. Shalom Bapak Ibu dan pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Untuk minggu depan kita boleh lagi bersama-sama beribadah dan bersekutu di gereja ini. Adapun kegiatan pelayanan gereja kita untuk seminggu ke depan yaitu hari Senin 23 November 2020 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Selasa 24 November 2020 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Rabu 25 November 2020 yaitu ibadah syukuran ulang tahun gereja kita masuk pukul 19.30 WIB di gereja ini dan wajib semua jemaat hadir. Hari Kamis 26 November 2020 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini dan ibadah kul dan sekaligus rapat persiapan Natal pukul 19.30 WIB di rumah saya sendiri, Lasria Aritona, alamat Gang Sepakat. Hari Jumat 27 November 2020 yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Sabtu 28 November 2020 yaitu doa pengerja pukul 19 WIB di gereja ini. Dan hari Minggu 29 November 2020 yaitu doa fajar pukul 4.30 WIB di gereja ini. Dan ibadah raya kita dan sekolah minggu berjalan seperti biasa di tempat ini yaitu pukul 10.30 WIB.
pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, yang rindu mendapatkan pelayanan gereja kita di tempat ini seperti penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah di STM dan pengumuman marga kampus, sekolah, kantor dan lain-lain, dapat menghubungi Bapak Gembala ataupun para pelayan Tuhan di gereja ini. Ulang tahun bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan berkat Tuhan yang terbaik melimpah-limpah. Amin. Visi gereja kita tahun 2020 yaitu tahun penglipat gandaan, Matius 13 ayat 23. Mari Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua aktif dan terbeban serta kita dukung di dalam doa setiap hari untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya digenapi visi gereja kita di tempat ini. Demikian pengumuman warta jemaat untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengucap syukur kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ke gereja ini. Ya, sekali lagi saya mengulangi, kita bukan orang lain, dan saya juga mengajak kepada Bapak Ibu untuk minggu depan kita boleh lagi bersama-sama di tempat ini. Ada amin. Dan hari Rabu saya mengajak kita semua dan juga jemaat yang belum hadir hari ini, tolong diberitahu, disampaikan. Hari Rabu kita ulang tahun gereja, sekalian kita ucapan syukur dan beribadah di tempat ini jam 7 malam ya. Nanti dikasih tahu ya. Hari Rabu tanggal 25, karena pelayanan gereja kita ini sudah berjalan 2 tahun. Jadi tanggal 25 nanti, tepatnya hari Rabu, gereja kita sudah memasuki usia 2 tahun. Jadi kita mengucap syukur di tempat ini, kita sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan itu saja, kita juga bersyukur mujizat telah terjadi di tengah-tengah gereja kita, dan gereja ini sudah milik kita, sudah tetap lagi, kita tidak ngontrak-ngontrak lagi. Artinya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita semua di tempat ini. Itu saja ya. Dan juga nanti hari Kamis juga saya mengajak, karena kita akan nanti ibadah kul, sekaligus kita rapat persiapan menentukan persiapan acara Natal kita nanti. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan tutup ibadah kita. Elsa Elsa
bersyukur hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya hari ini. Kami sudah menyembah-Mu, kami sudah meninggikan Engkau hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan ini sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati-Mu. Hanya ini yang bisa kami buat ya Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik, memberi waktu yang terbaik, memberikan hidup kami yang terbaik. Itu yang bisa kami balaskan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ditinggikanlah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas jemaat yang sudah hadir hari ini. Berkati Tuhan. Terlebih juga Bapa, jemaat yang belum bisa hadir dimanapun saat ini mereka Tuhan berada. Juga jamah hati mereka ya Bapa. Berkati mereka supaya mereka tetap setia di dalam Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini Tuhan, supaya kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Kami percaya ketika kami tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami percaya apa saja yang kami minta, kami percaya Tuhan akan memberikan, dan hidup kami akan berhasil dan beruntung ketika kami merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terima kasih Bapa. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, berkati lewat keluarga-keluarga, berkati suami, istri, anak-anak, berkati bahkan orang bertalian darah atas kami, berkati Tuhan. Bahkan apa yang kami kerjakan, biarlah Tuhan yang membuat kami berhasil dan beruntung. Terlebih perlindungan Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Bahkan kami percaya dengan situasi yang dialami oleh bangsa kami, yaitu virus. Bapak, kami percaya darah Yesus yang membungkus kami, proteksi kami, itu adalah kekuatan bagi kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati sekali lagi jemaat-Mu secara khusus yang hadir hari ini. Berkati hidup kami Bapak, bahkan kesehatan kami, berkati Tuhan. Bahkan juga Bapak, berkati juga bangsa kami, berkati juga negara kami Tuhan, berkati juga para pemimpin bangsa kami Bapak. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati, yang akan memegang setiap para pemimpin bangsa kami ini Bapak, supaya bangsa ini Bapak tetap kuat, tetap jaya, karena Engkau yang menuntun bangsa kami Bapak. Berkati juga gereja-gereja yang di bangsa kami Tuhan. Berkati semua para pendeta-pendeta yang ada di bangsa kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keberadaan gereja-Mu hari ini, berkati Tuhan. Biarlah Tuhan keberadaan gereja ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa. Kami percaya kalau Tuhan tetapkan gereja ada di tempat ini, maka rencana Tuhan akan memberkati khususnya wilayah ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga persembahan yang telah kami berikan hari ini Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Berkati Tuhan berlipat-lipat kali ganda Bapak. Apa yang kami kerjakan, apa yang dikerjakan oleh sidang jemaat-Mu hari ini Bapak, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus, jangan biarkan kami kekurangan, tapi cukupkan segala keperluan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami Bapak. Juga sebentar kami akan pulang. Kami rindu tangan Tuhan boleh memberkati kami. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu, dan pastikan kau terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah menyertai, memberkati hidupmu mulai hari ini, Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati, mari bersama-sama kita katakan